Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Muna Safira dengan NIM G0025101 dari kelompok A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespiratory, di mana ini adalah laporan anatomi. Oke, pertama, laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisi kembali. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, yang pernah diagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal, kemudian jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan, kemudian jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Oke, pertama untuk sirkulasi fetal, darah itu tuh kayak oksigen berasal dari plasenta, kemudian bakal mengalir melalui vena umbilicalis, kemudian darah itu sebagian besar melewati ductus venosus yang sehingga tidak seluruhnya masuk ke hati, lalu menuju vena cava inferior. Nah, selanjutnya nanti darah masuk ke atrium dextra. Nah, dari sini sebagian besar darah langsung melewati foramen ovale menuju atrium sinistra yang melewati paru-paru yang belum berfungsi. Kemudian dari atrium sinistra nanti darah mengalir ke ventricularis sinistra, lalu dipompa ke aorta dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu darah tuh bakal kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian masuk lagi ke atrium dan dextra, kemudian ke ventricularis dextra. Nah, karena paru-paru belum aktif, jadi sebagian besar darah tuh dari trunkus pulmonaris dialihkan melalui ductus arterioris yang menuju aorta descendens. Nah, darah kemudian bakal mengalir ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta untuk pertukaran gas. Nah, untuk 3 kesan penting dalam sirkulasi fetal itu dia ada ductus venosus yang bakal melewati hati, kemudian ada foramen ovale yang nanti menghubungkan atrium kanan dan kiri, kemudian ada ductus arterius yang menghubungkan arteri pulmonaris dan aorta. Oke, next. Kemudian gangguan penutupan struktur fetal, salah satunya ada paten ductus arteriosus atau PDA. Sebenarnya itu apa sih? Dia itu kelainan jantung bawaan yang terjadi akibat gagalnya penutupan ductus arteriosus setelah lahir. Nah, ductus arteriosus itu tuh merupakan pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonaris sama aorta yang pada masa janin. Nah, untuk peran ductus arterius pada janin itu tuh jadi pada janin itu paru-paru tuh belum berfungsi sebagian organ pertukaran gas. Jadi oksigen tuh diperoleh dari plasenta. Nah, oleh karena itu dia terdapat jalur khusus yang memungkinkan darah melewati paru-paru. Nah, salah satunya adalah ductus arteriosus. Nah, melalui ductus arteriosus nanti itu darah dari ventrikel kanan dialirkan ke aorta. Kemudian paru-paru dilewati karena belum berfungsi. Nah, ini merupakan bagian dari sirkulasi fetal normal. Nah, perubahan setelah lahir nanti bakal paru-parunya itu bakal mengembang, terus respirasi pembuluh darahnya menurun, kemudian kadar oksigennya meningkat. Nah, nanti itu bakal memicu penutupan ductus arteriosus secara bertahap. Nah, biasanya dalam beberapa hari pertama kehidupan. Nah, kemudian untuk mekanisme terjadinya PDA itu, pada PDA nanti ductus arteriosnya itu tetap terbuka, akibatnya terjadi perbedaan tekanan antara aorta dan arteri pulmonaris. Kemudian darah dari aorta itu bakal mengalir kembali ke aorta pulmonaris. Nah, ini disebut left to right zone. Untuk vaskularisasi jantung, jadi di jantung itu secara anatomi pembuluh darah itu dia yang menghubungkan dengan jantung. Dia dibagi menjadi arteri honorarer dan vena coronarer yang berfungsi untuk menyuplai dan mengalirkan darah dari otot jantung atau miokardium. Nah, untuk arteri koroner atau arteri honorer adalah pembuluh darah yang berasal dari aorta ascendens. Nah, tepat di atas katup aorta nanti tuh arterinya itu bakal berfungsi untuk menyuplai darah
nutrisi ke jaringan otot jantung. Nah, jadi arteri itu dia menjadi dua, yang koroner utama itu yaitu ada kanan dan sama kiri. Kemudian yang untuk kanan itu dia nanti yang berjalan di sulcus atrioventricularis kanan atau yang disebut dengan sulcus coronarius. Nanti itu cabang-cabangnya ada arteri marginal kanan, kemudian ada nodus SA, kemudian ada arteri intraventricularis posterior. Kemudian nanti itu bakal menyuplai antrium kanan, kemudian ventril kanan, terus kemudian sebagai dinding inferior ventricle kiri. Kemudian sistem konduksi jantungnya tuh juga menyuplai ke sistem konduksi jantung. Kemudian ada arteri koroner kiri, yang nanti arteri ini tuh bakal berasal dari aorta, lalu dengan cepat bercabang menjadi dua cabang utama, yaitu left anterior yang berjalan di sulcus inferior intraventricular anterior, yang nanti menyuplai dinding anterior ventricle kiri, yang sebagian besar bakal septum interventricularis. Kemudian ada vena. Jadi vena itu ada vena koroner yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari miokardium kembali ke jantung. Nah, khususnya ke antrium kanan. Jadi nanti struktur utamanya tuh dia tuh merupakan vena terbesar pada jantung yang terletak di bagian posterior. Nah, untuk cabang-cabangnya nanti vena cardiaca magna yang berjalan bersama LAD. Untuk cardia media nanti berjalan di sulcus interventricularis posterior. Terus ada vena cardiaca parva yang mengikuti arteri koroner kanan. Untuk laporan kedua, ini ada kasus saat musim hujan, Badi mengeluh hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Nah, ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan pada pemeriksaan. Dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan sebagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Kemudian jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Oke, sinus-sinus yang paranasal ya. Jadi pertama ada sinus maxillaris, kemudian frontalis, kemudian ethmoidalis sama sphenoidalis. Nah, sinus ini tuh dia tuh sekelompok rongga ya di dalam hidung yang berhubungan dengan kavum nasal yang melewati ostium. Nah, nanti tuh dia berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Jadi sinusnya itu memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi berat relatif tenggorokan, kemudian mengikat resonansi suara, kemudian sebagai penyangga terhadap trauma wajah, kemudian juga melindungi struktur yang sensitif dan menyebabkan penghantaran udara juga, dan untuk pertahanan tubuh juga. Oke. Kemudian sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Oke, jadi untuk muara sinus paranasal dan ductus nasolacriminalis di dinding lateral kavum nasi itu tuh ada recessus sphenoidale yang terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian ada meatus nasi superior yang terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian ada meatus nasi media yang terdapat bangunan bulla ethmoidalis. Nanti itu berbentuk kubah yang bermuara ke cellulae ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris yang dia tuh selular melengkungnya ke bawah bulla ethmoidalis yang bermuara sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidale, kemudian ada processus unicatus, dan ada meatus nasi inferior. Dia itu terdapat muara dari ductus nasi
nasolacriminalis. Nah, untuk ductus nasolacriminalis itu dia bahkan mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis ocula yang berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromediale orbita. Nah, ini adalah anatominya. Nasolacriminalis, maxilla sinus, kemudian posterior ethmoidalis, mid ethmoidalis. Oke. Kemudian jelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Karena dia itu letaknya itu paling rendah ya kan di sini. Nah, drainasinya juga sempit dan panjang, kemudian dekat sumber infeksi hidung, di gigi juga gusi gitu ya. Kemudian luas dan volumenya juga besar dan rentan terhadap inflamasi mukosa hidung. Nah, jadi untuk letak yang paling rendah dia tuh dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi sinus maksilar itu dia berada di paling bawah antara sinus paranasal lainnya, sehingga sekret dan lendir sama patogennya itu dia lebih mudah berkumpul di dalam situ. Kemudian untuk drainase yang lebih sempit dan panjang. Jadi ostiumnya sinus itu sinus maxillaris itu dia bermuara ke meatus nasimidius yang melalui infundibulum yang sempit dan berkelok, sehingga aliran lendirnya itu keluar lebih sulit. Kemudian juga dekat dalam sumber infeksi gigi, akar gigi atau premolar dan molar atas sering berdekatan atau bahkan menonjol ke dalam sinus maxillaris. Infeksi gigi juga dapat mengakibatkan itu juga. Untuk luas dan volumenya terbesar itu tuh, jadi sinus maxillaris itu kan sinus yang terbesar ya, jadi itu dia memiliki luas permukaan yang mukosa yang paling besar yang berpotensi untuk terpapar iritan dan alergi dan patogen. Kemudian rentan terhadap inflamasi mukosa hidung. Jadi karena saluran drainasinya itu berada di meatus nasi, jadi inflamasi pada mukosa hidungnya tuh bakal mudah menyumbat ostium sinus maxillarisnya. Mungkin itu saja cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.